Oke, jadi kita udah belajar mengenai apa? Special relativity. Ups, ini kenapa slow banget untuk lag banget. Special relativity. Jadi kita belajar mengenai apa? Diagram Minkowski atau ya gambar Minkowski diagram ya, menggambarkan dua dimensi ini. Oke. Garis cahaya. Oke, gitu. Lalu apa? Aksen dan aksen gitu ya. Ini berkaitan dengan seberapa besar kecepatannya lajunya dari apa? Kerangka relatif satu terhadap yang lain. Oke. Kecepatan C semua sama. Kita sudah bahas mengenai light cone. Kita bisa bagi interval itu yang disebut time like, ada yang disebut dipisahkan secara space like ataupun light like, ya. Jadi PR kemarin adalah jika dua kejadian memiliki pemisahan sebagai pemisahan adalah time like, jaraknya adalah time like, maka ada transformasi Lorentz yang dapat membuat kedua event tersebut pada posisi yang sama spasial. Koordinatnya sama. Jadi demikian juga kalau dua event itu dipisahkan secara space-like, maka ada transformasi Lorentz yang dapat membuat kedua event tersebut terjadi pada waktu yang simultan atau sama. Ini apa lagi ya? Nah, kita masuk sedikit ke apa? Persamaan Maxwell. Di dalam ini udah pernah juga, tapi kita ulang aja nggak apa-apa. Yang Maxwell ya. Dalam bentuk kovarian. Jadi yang disebut Lorentz kovarian itu kita harus nyatakan dalam vektor 4 semuanya. Nah, ini kita bahas untuk memberikan contoh yang cukup baik atau berikan contoh pentingnya Lorentz invariance dan Lorentz tensor itu, dan bagaimana suatu persamaan yang invarian terhadap Lorentz transformation atau berbentuk Lorentz tensor itu dapat dibuat atau dapat dibaca langsung dari persamaannya kalau bentuknya adalah kovarian. Jadi itu penting, yang hal penting yang kita pelajari dari persamaan Maxwell, dan tentu kita tahu dari sejarahnya bahwa persamaan Maxwell itu mempengaruhi Einstein dalam pembuatan atau dalam penemuannya dari teori relativitas khusus. Dan banyak kemiripan antara persamaan Maxwell dengan persamaan gravitasi atau relativitas umum, khususnya untuk kasus medan gravitasi yang lemah, di mana persamaan Einstein itu dapat dibuat jadi linear sama seperti persamaan Maxwell. Nah, jadi ketika kita mempelajari persamaan gravitasi, gelombang gravitasi khususnya, maka itu sangat mirip sekali, atau apa yang kita pelajari tentang persamaan Maxwell ini akan memainkan peran penting ketika kita mempelajari
gelombang gravitasi yang lagi sekarang banyak dipakai lah untuk eksperimen ya. Jadi persamaan Maxwell kita gunakan satuan ini saya nggak pernah apa saja ada Gaussian, Heaviside Lorentz, tapi biasanya kalau di buku-buku standar itu ada Heaviside Lorentz ya. Atau kalau di mana bukunya siapa? Griffith apa? Tapi kalau di Jackson biasanya Gaussian dan Heaviside Lorentz. Ya. Jadi ini C sama dengan 1 setelah hukum Gauss enaknya dalam satuan ini tidak banyak konstanta hilang semua. Ini adalah ketidakberadaan dari monopol magnet. Ini adalah hukum ini hukum apa nih? Faraday. Faraday yang atas ini hukum Ampere, berarti bawahnya Ampere, yang ini adalah Faraday. Ini adalah hukum Gauss. Ini hukum Faraday-Lorentz. Ini adalah hukum Ampere. Betul ya? Lalu dari sini kita tahu juga bahwa Rho dan J itu rapat muatan dan rapat arus. Di sini istilahnya rapat muatan, rapat arus itu memenuhi persamaan kontinuitas. Kontinuitasnya adalah kan oleh standar biasa E plus nah, dan kita tahu dari sejarah bahwa persamaan Maxwell itu konsisten dengan special relativity, walaupun special relativity baru ditemukan cukup lama setelah itu ya, setelah persamaan Maxwell. Nah, walaupun demikian, kalau kita disuruh menunjukkan bahwa persamaan Maxwell itu adalah konsisten dengan special relativity, dalam bentuk seperti ini agak susah membuktikannya. Tidak berarti tidak mungkin, tapi lebih susah. Karena kita sudah belajar mengenai tensor, maka kita akan lebih baik jika rumuskan ini di dalam bentuk tensor. Jadi kita sudah tahu cara merumuskannya dalam bentuk tensor. Di sini ketika kita bicara tensor, itu bukan tensor rotasi, itu sudah dalam bentuk tensor, dalam kutip rotasi 3 dimensi, tetapi secara umum biasanya ketika kita belajar tensor, ya berarti tensor vektor 4 ya, tensor Lorentz, ya, Lorentz tensor. Nah, kita taruh. Ya, jadi biasanya kita terutama di dalam fisika kuantum, kalian sudah ambil, kalian tahu bahwa medan listrik di mana-mana dapat dinyatakan di dalam potensial skalar dan potensial vektor, di mana A, B itu kita didefinisikan sebagai curl dari suatu potensial skalar, dan E bisa dinyatakan secara konsisten ini potensial vektornya. Oke. Nah, ini otomatis memenuhi ini dari persamaan identitas Smart saja. Curl dari divergensi juga sama dengan 0, berarti curl dari ini ya. Gitu ya. Oke ya, jadi ini langsung memenuhi lintas vektor ini yang kita bisa gunakan untuk menyederhanakan persamaan di atas tadi.
Jadi persamaan yang kalau kita ambil dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya. Ups. Jadi otomatis yang persamaan kedua dan ketiga dipenuhi dengan sifat ini. Tinggal kalau diambil di cross, ini kan berarti di cross dari E gitu ya. Dapatnya nanti adalah 2 B. Jadi ini yang dapat persamaan 2 muncul dari sini, misalkan. Seterusnya. Oke. Jadi kita bisa tunjukkan itu dipenuhi. Dan identitas yang sering dipakai lagi adalah identitas yang ini, mungkin di Medan udah dapat ini yang masukkan persamaan gelombang. Ini boleh. Plus yang nah, identitasnya bisa digunakan untuk menuliskan persamaan Maxwell yang 1 dan 4 ya. Ini B kan ya. Di-cross-kan. Ini kan cross B. Ya dapat yang ini ya. Dan dapat ini todo T berarti turunan atau dituliskan seperti ini. Cross yang atas ini apa nih? E-nya pakai yang ini. Nah, ini jadi inilah. Atau apa yang coba sudah jalan nih. Ya, ini berarti dapatnya adalah minus minus dikalikan berarti plus ini udah balik ke posisinya. Terus yang ini di bawah pakai yang bawah ini kan yang atas dapat, jadi kita langsung aja ya berarti. Frekuensi dari plus T. C. Gradien dari frekuensi A plus T timbangan minus C-nya. Ini minus, ini geser. Ini yang ini. dot T. Frekuensi, oke. Oke, betul ya, dimensi. Ini persamaan berapa? 1 sen. 4 sen. Ya, kira-kira seperti itulah. Seperti yang kalian pelajari sudah di mana? Fisik magnet ya. Oke, jadi persamaan 23 ini otomatis dipenuhi oleh identitas dari ini definisi, identitas itu adalah bukan sesuatu yang kita impose, tapi memang dari sana udah harus begini dipenuhi otomatis semua ini identitas. Jadi persamaan ini otomatis ini ekivalen dengan identitas ya, otomatis lah terus.
Yang tersisa tinggal persamaan 1 dan 4 yang kita tuliskan nanti dalam persamaan seperti ini. Nah, ini terkapal keduanya karena ada row dan row apa? Phi dan A. Phi dan A. Jadi supaya membuat dia tidak terkapal, biasanya triknya seperti biasa kita memanfaatkan simetri gauge. Jadi ada simetri gauge di sini yang kita telah pelajari disebutnya adalah simetri gauge atau gauge invariance. Ada simetri gauge. Jadi simetri gauge itu tidak mempengaruhi fisikanya. Kalau kita rubah misalkan A-nya itu berubah menjadi A ditambah dengan gradien dari sesuatu fungsi, misalkan ada psi gitu ya, atau kayaknya pasti ya. Dan pada saat yang bersamaan kita rubah juga skalar potensial berubah menjadi ini. Di mana psi itu fungsi sembarang dari X. Kita pakai notasi apa? Jadi kita lihat nih dari identitas juga, kalau masukkan ke sini maka ini jelas tidak akan berubah. Jadi kita akan menghasilkan E dan B-nya sama, artinya E dan B sama. Nah, karena kita memiliki kebebasan untuk memilih A, kita bisa memilih syarat tertentu yang disebut dengan gauge fixing. Jadi, nah, simetri disebutnya adalah simetri atau gauge yang disebabkan ini transformasi gauge namanya, transformasi gauge ya. Transformasi gauge yang klasik gitu, karena nanti banyak sekali transformasi gauge, tapi idenya sama, yaitu transformasi di ruang internal dari suatu sistem ya. Jadi, kalau kita pilih sedemikian rupa sehingga misalkan ininya adalah sama dengan 0, maka sukunya akan hilang kan, sukunya akan hilang. Kita pilih seperti ini, maka sukunya akan hilang dan persamaannya akan lebih sederhana gitu ya, sehingga persamaannya akan jadi terkapal. Jadi kalau kita pilih seperti itu, maka persamaannya akan jadi terkapal. Yang jelas yang ini cuma bagian depannya saja kita dapatkan A dan yang atas akan berubah menjadi minus pada B. Ini dipindah aja ke sana berarti plus minus sih, minus betul ya. Scroll, oke. Jadi bisa dipecahkan secara independen keduanya. Itu aja yang. Nah, pemilihan kondisi seperti ini disebutnya adalah kondisi gauge. Ini disebutnya gauge condition. Disebutnya adalah gauge fixing gitu ya, atau gauge condition ya gitu ya. Dan prosesnya disebutnya atau gauge fixing ya. Jadi kita menfix gauge-nya. Nah, Pak Trianta, kalau Profesor Trianta itu salah satu tugas disertasinya adalah berkaitan dengan menganalisis sebuah kondisi gauge tertentu. Ya. Dan gauge yang seperti ini disebutnya Lorentz gauge. Ini disebutnya Lorentz gauge. Lorentz. Nah, ini banyak buku yang salah nulis. Ini sebetulnya Lorentz, bukan Lorentz. Nggak pakai T ya. Hampir bahkan fisikawan pun pada salah nulisnya. Tapi yang benar itu Lorentz. Ya, ada dua orang yang berbeda. Ada juga yang kondisi yang berbeda yang disebutnya yang ini Lorentz itu bersifat kovarian ya, kita lihat. Tapi kalau ada juga kita bisa mendapatkan gauge fixing yang lain disebutnya adalah Coulomb gauge atau radiation gauge gitu ya. Itu kita pilih seperti ini.
Ada juga yang time-nya doang sama dengan 0, maka itu juga gauge juga bisa juga kita pilih A0 finalnya V sama 0 dan seterusnya. Nah, untuk kolom gauge itu hasilnya langsung di atas itu ada minusnya. Lalu berarti ini berarti tidak terkapal ya, karena kita lihat masih ada suku yang minus C ya. Oke. Ya, itu beberapa jenis gauge. Fox-Finger gauge itu adalah gauge yang Pak Trianta pelajari, istilahnya Fox-Finger gauge ya. Jadi ada banyak kondisi. Oke. Ini prinsipnya kalian sudah pelajari, mungkin sebagai PR saja kalian turunkan nantinya bahwa dengan kita pilih JMU adalah dengan J dan AMU adalah di A gitu ya. Jadi begitu apalagi. Lalu berarti persamaan kontinuitas itu menjadi DOMU JMU, maka Lorentz gauge ya, Lorentz gauge itu kita bisa tuliskan sebagai berarti DOMU AMU sama dengan 0 ya. Lorentz gauge. Apa lagi? Ini disebut A0 ya, jadi A0 biasa disebutnya adalah A0 dan A ya. A0 itu ya V. Ini J0 berarti rho itu adalah J0 gitu ya, bisa disebutnya rho itu adalah J0. Ya. Nah, jadi kita memiliki persamaan gelombang yang di atas ini kan ya. Nah, ini. Nah, ini persamaan gelombangnya kita bisa jadikan satu sebetulnya kalau dengan notasi kita yang baru. Maka ini akan berubah menjadi seperti ini ya. Ini berubah terus maksudnya berarti ini dalam rincian dari AMU dengan CMU. Perhatikan notasi kita agak mungkin beda dengan di Revit gitu ya, karena metrik kita agak beda, jadi plus minusnya agak kebalik ya. Ini minus kayaknya. Minus, sorry, minus harusnya. Jadi plus minus ini bergantung pada metrik kita, karena metrik kita kebalikan dari minus. Plus minus biasanya ini plus kurangnya atau ini kurang ini tergantung dari cara menuliskannya, di mana ini kita tuliskan sebagai dalam Bayesian itu seperti Laplacian tapi 4 dimensi aja. Oke. Jadi jelas kita lihat toh persamaan gelombang dalam Lorentz gauge itu adalah kovarian kan. Tadi kita tuliskan ulang berarti ini adalah mu. Ini jelas Lorentz kovarian. Artinya kalau kita nyatakan di dalam aksen pun dia tetap sama. Jadi kita lihat misalkan sebagai contoh di sini
Dan juga di sini kalau kita rubah A jadi A aksen, D jadi D aksen, box jadi box aksen, ini akan memenuhi persamaan yang persis sama seperti ini. Itu disebutnya Lorentz varian. Jadi dengan cara begini kita tunjukkan bahwa persamaan Maxwell itu adalah kovarian dalam semua gauge sebetulnya. Jadi di dalam semua gauge dia kovarian karena apa? Karena persamaan Maxwell itu atau persamaan elektromagnetik itu adalah gauge invarian. Jadi dari pernyataan gauge invarian plus bentuk seperti ini, maka kita bisa simpulkan persamaan Maxwell adalah kovarian dalam semua gauge. Tapi belum tentu bentuk yang disebut kovarian ini eksplisit atau terlihat secara nyata. Gitu ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita gunakan Coulomb gauge, dalam Coulomb gauge di sini, ini kita lihat dalam Coulomb gauge ya, yang bentuknya seperti ini jelas-jelas ini tidak kovarian, ya. Karena ini cuma bagian ruang saja. Ini kelihatan kovarian, tapi ini ada bagian yang V, ini kecampur lagi, ada V ya, lebih susah lagi nanti. Jadi jelas-jelas walaupun dia kovarian, tetapi bentuk kovariannya belum tentu muncul di dalam persamaan, tergantung gauge yang kita pilih. Oleh karena itu biasanya di dalam teori medan kuantum, seringkali orang bekerja dengan gauge yang Lorentz atau Lorentz gauge, ya, atau gauge yang bersifat kondisi gauge yang bersifat Lorentz kovarian. Oke. Nah, E dan B itu juga jelas bukan Lorentz kovarian. Jadi kalau E itu adalah vektor 3, B itu adalah vektor 3. Ini kita bisa gabungkan menjadi apa gitu ya. Kalau J dan rho dan J jadi vektor 4, potensial skalar, potensial vektor menjadi potensial 4 gitu ya. Vektor 4. Nah, kalau E dan B ada 3 dan 3, bagaimana cara membuatnya? Kita tahu ini bisa kita rubah menjadi apa? Tensor kuat medan ya. Itu tensor. Biasanya apa sih? Tensor kuat medan elektromagnetik. Tensor kuat medan atau medan elektromagnetiknya. F UNU, betul ya. Itu yang kita pelajari di mana F UNU. Itu antisimetrik yang perlu diingat ya. Ini didefinisikan sebagai minus Q mu. Oke. Ini adalah definisinya. Bisa dicek saja. Ya tidak susah ngeceknya pakai definisi A dan seterusnya di atas. Itu komponennya adalah ini 0, yang antisimetrik berarti 0, 0, 0 gitu ya. Lalu tinggal di sini ada E, E2, E1. Yang minus yang mana nih? Untuk yang atas. Sama, plus minus. Lalu tinggal di sini apa, 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 di sini apa. Oke. Jadi, ini adalah ini B3. Ini komponen root 0, 1, 2. 2, 1 ya. 3, ini minus B3. Di sini adalah 1, 3, itu adalah B2. Ini adalah minus B2. Ini adalah 3, 2, berarti di B1. Ini minus B1. Saya kira begitu ya. Oke. Jadi ini adalah tensor yang isinya adalah E dan B, digabungkan jadi satu. Jadi ini rank 2 tensor. Di ruang di ruang 4 dimensi ya. 4 dimensi.
Minkowski 4 dimensi. Nah, tadi kita baru menuliskan persamaan gelombangnya, kita belum tuliskan dalam bentuk eksplisit E dan B-nya, jadi kita juga bisa lakukan dengan cara yang sama. Dan tensor di sini kita tahu bahwa ada simetri dualitas antara medan listrik dan medan magnet. Kalau kita lihat persamaan Maxwell, maka kita lihat ada kemiripan yang sangat kuat antara keduanya. Perbedaannya cuma divergensi dari E itu adalah rho, sedangkan divergensi dari B itu sama dengan 0. Tapi ada kemiripan yang sangat kuat yang kita sebut dengan simetri dualitas medan elektromagnetik. Ketika kita ganti E dan B, maka sangat mirip sekali bentuknya. Nah, di sini kita juga bisa menyatakan simetri tersebut dengan mendefinisikan dual dari kuat medan listrik tersebut. Jadi kita bisa definisikan sebutnya punya tensor kuat medan M, berarti namanya apa? Tensor dual atau dual tensor, tensor medan dual. Ya. Tensor dual atau tensor medan, tensor kuat medan dual. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sih dual field tensor gitu ya. Sebut notasinya sih ada yang pakai tilde, saya pakai gini ya. Nah, ini kita definisikan dualnya. Jadi E jadi B, B jadi E lah. Intinya seperti itulah. Jadi kalau kita mau bekerja dari matriksnya sih bisa saja. Dibayangkannya matriksnya ini berubah nih jadi BBB, BBB, ini E gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan bisa, tapi kalau didefinisikannya seperti ini. Jadi ini adalah unu, itu didefinisikan sebagai setengah epsilon sama delta, misalkan F sama delta. Nah, buktikan. Itu aja lah. B1 minus B2 minus B3. B1, B2. 0 berarti adalah E3 minus E2. Ini berarti minus E1 ya. Nah, ini didefinisikan sebagai tensor medan dual F unu. Buktikan aja ya, PR. Ya, turunkan aja. Berarti ini harus nurunkan ini dulu. Indeksnya kan di atas. Turun ke bawah, kalikan dengan ini, di mana ini adalah levisivitas simbol ya. Biasanya adalah nilai satunya kalau 0, 1, 2, 3 ya. Intinya yang penting dari situ selalu diputar-putar aja sampai apa kita dapatkan hasilnya. Dan bisa buktikan juga sebagai PR lagi adalah tunjukkan juga bahwa persamaan Maxwell tersebut berikut. Nah, dengan ini ada titik. Oke, ini yang non homogennya. Yang homogennya adalah menggunakan ini dualnya. Oke, jadi persamaan nomor berapa tadi? Nomor 1 dan nomor 4 ya. Nomor 1 dan 4 adalah ini, nomor 2 dan 3 adalah ini. Kalau persamaannya di atas.
Jadi jelas-jelas ini sekarang ini persamaan Maxwell-nya ya, bukannya persamaan gelombang dari A, tetapi persamaan dalam E dan D. Jadi ini jelas-jelas ini adalah apa? Explicitly atau secara eksplisit adalah kovarian, kovarian. Dan kita semua nyatakannya dalam tensor Lorentz. Jadi ini betul-betul oke, semestinya ada mau ditanya dulu. Ini kebanyakan review. Jadi ingat saja lagi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian dinamikanya saja. Sedikit kita bahas dinamikanya. Jadi untuk mempermudah kita bahas dalam natural unit ya, natural unit. Itu C sama dengan G sama dengan 1 gitu ya. Jadi karena kita di special relativity, general relativity, tentu kita akan bermain dengan C yang mendekati kecepatan cahaya, semua ada cahaya, tetapi juga medan gravitasi dengan G. Jadi dengan satuan ini nanti sebagai contoh kalau kita bahas misalkan apa jari-jari Schwarzschild gitu ya, jari-jari Schwarzschild, masih substance Schwarzschild S W A R Schwarzschild dulu atau S dulu? Schwarzschild, katanya sih Schild baca bukan Child. Jadi Schwarzschild atau Schwarzschild ya, sebetulnya itu mendefinisikan yang disebut dengan horizon atau event horizon dari black hole yang bentuknya adalah bola. Maka di dalam satuan ini jadi sederhana biasanya adalah ada 2 GM per C kuadrat kan ya, jadi seperti ini ya nanti seringkali kita tulis jadi 2M gitu ya, lebih singkat ya. Jadi, harusnya 2 GM per C kuadrat ya, jadi untuk lebih sederhana. Jadi panjang dan massa jadi sama sekarang ya, satuannya. Jadi massa itu memiliki satuan panjang, intinya begitulah. Jadi dalam konteks kita menafsirkannya mungkin lebih mudah membayangkan bahwa berkaitan dengan jari-jari Schwarzschild. Jadi massa itu memiliki jari-jari Schwarzschild, jadi massa itu bisa dikaitkan dengan panjang. Nah, begitu mungkin lebih gampang. Sama seperti juga kita bahas mengenai apa? Mengenai ruang waktu, bahwa waktu dan panjang itu sama dimensinya, jadi waktu itu berkaitan dengan apa jarak yang ditempuh. Kebalikannya gimana sih? Cahaya menempuh dalam jarak tersebut, cahaya menempuh waktunya berapa gitu, dikaitkan seperti itu sehingga kita katakan bahwa panjang dan waktu itu ya sama saja. Jadi waktu bisa dinyatakan panjang atau sebaliknya, tergantung ceritanya seperti apa. Jadi kalau dalam relativitas umum biasanya mungkin paling mudah membayangkan kaitan antara massa itu dinyatakan dalam panjang itu dengan menggunakan jari-jari Schwarzschild. Itu yang sering digunakan. Jadi sebagai contoh kalau jari-jari Schwarzschild untuk matahari itu bisa kita hitung misalkan ya, jadi dan seterusnya untuk contoh aja massa matahari dalam satuan kita itu adalah ini notasi matahari ya, itu 1,4766. Nah, berarti kan massa satuannya kilometer. Dari jari Schwarzschild untuk matahari itu adalah 2 kalinya misalkan ya. Ini lebih gampang hitungnya langsung.
2,95 kurang lebih ya meter. Jadi kalau mau mengganti dari natural unit ke unit yang seharusnya, ya dibayangkan kita mau ngitung jarak atau mau menghitung masa. Kalau jarak udah selesai, ini satunya kayak kilometer gitu ya. Jadi tinggal dibalik saja. Supaya untuk mendapatkan hubungan yang pas seperti apa, misalkan ini tinggal dicocokin aja. Masa supaya jarak kalau dikasih konstanta-konstanta seperti apa, pengalih konstantanya apa konstanta yang kita punya cuma C dan G di sini. Kalau dalam kuantum ada H coret atau konstanta namanya Planck ya. Nah, kalau di sini cocok-cocokin aja supaya dapat hasil seperti itu ya, dapatnya adalah 2 gm per kuadrat misalkan ya. Dan seterusnya ya. Nah, gitu aja yang jadi itu cara bolak-baliknya ya kalau mau membalikkan dari satu satuan ke satuan lain ya. Nah, nanti kita banyak bermain di situ. Bolak-baliknya dihitung aja langsung. Nah, kita sekarang masuk ke apa? Bagaimana kita menentukan dinamika dari satu partikel bermassa ya. Laju dan momentum ya misalkan. Partikel bermassa itu apa sih? Masif gitu ya. Masif itu punya massa, bukan sangat berat sekali ya. Jadi untuk partikel yang masif, ini dia harus mengikuti birth length-nya itu time lag-nya. Jadi dia tidak mungkin dia light lag apalagi space lag. Jadi birth length itu bentuknya harus atau mengikuti time lag di dalam light cone ya. Jadi karena dia ada punya birth length, maka kita harus definisikan parameternya. Jadi parameter untuk mendefinisikan birth length-nya kita pilih saja, biasanya yang paling sering digunakan adalah birth time. Untuk memparametrisasi. Sehingga kalau kita punya word lines, maka kita bisa tuliskan word lines-nya itu adalah sebagai fungsi dari tau. Ini adalah kurva dalam 4 dimensi. Nah, karena dia ini dari tau, maka kita selalu bisa tuliskan namanya kecepatan 4, par velocity. Par velocity. Oke. Mu itu biasanya notasinya U. Itu adalah berarti ya, X mu dari tau ya. Kalau dt sih dari tau. Nah, kita tahu bahwa proper time itu didefinisikan dari kalau satuan kita berarti apa nih? Eta kuadrat itu sama dengan minus x kuadrat, betul ya? Nah, plus minusnya tergantung, biasanya ini ada c kuadrat, eta kuadrat sama dengan x kuadrat, plus atau minus tergantung metrik yang kita gunakan. Karena metrik kita adalah min plus plus plus, berarti yang time lag itu adalah yang minus. Jadi ada minus di sini. Nah, dikasih minus lagi supaya dia positif ya. Jadi dan kita dari sini langsung kita dapatkan bahwa ini bisa diturunkan bahwa misalkan tau itu sama dengan dt 1 kurang v kuadrat, ini kecepatannya angkat setengah. Ya, ini berarti dikeluarkan aja dx dt-nya bagi dengan dt keluarkan, maka ini sama dengan ini adalah sepergama kan ya, karena c sama dengan 1 semua. Sekarang jadi kita tulis adalah
1 per gamma kalikan dt, di mana gamma itu biasa adalah ini, itu kurang p kuadrat setengah. Oke, itu biasa. Jadi ini adalah relasi yang kita lihat sebagai apa? Dilasi waktu ya, dilasi waktu. Jadi vektor 4 itu selalu menyinggung dari garis vertline-nya. Jadi karena di vertline, vektor 4 ini selalu menyinggung tangent terhadap vertline-nya. Dari partikel ya. Dan karena dia time lag, dan selalu berada di dalam light cone. Karena dia time lag, jadi nggak boleh ada di luar light cone. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan lagi. Sepertinya nih dengan hubungan ini, maka kita sederhanakan lagi. Ini kan dx mu d tau. D tau-nya adalah seperti ini. Jadi misal kita bisa tuliskan mu itu adalah apa? Dx mu d tau. Berarti ini d tau-nya tadi apa? dt ya. Nanti gamma di atas ya. Gamma apa? Bentar. gt gamma ini harusnya dipisah ya. Bentar. Ini bisa nggak nih? Kita coba ya. Nah, kita bisa ya, berarti dx T, betul ya? Oh, ini sama dengan 1. Betul ya? Yang ini kita sebut sebagai V saja. Oke. Oh, bisa. Ini aja lah. Di sama 1 kurang A1, V. Oke. Jadi kalau kita hitung, apa? U dot U-nya adalah sama dengan U dot U, itu definisinya adalah U mu sama dengan apa coba? Ada yang masih ingat atau apa? Kalau nggak dicoba dari sini saja. Benar min 1 ya. Buktikan juga ya nih PR. Nah, putuskan di sini pakai definisi dari apa? Dari ini juga bisa. Dia tahu pada bilangan minus ds kuadrat, gitu ya. Lebih mudah pakai situ buktinya, tapi terserahlah caranya seperti apa. Plus minusnya kita lihat, kita akan apa min 1 karena metrik kita ini ya, jangan lupa ya, min kita adalah diagonal min 1 1 1 1. Kalau kebalikannya ya kebalikan jadi positif. Jadi ini adalah hubungan penting yang selalu berlaku bahwa kecepatan kuadrat atau U dot U itu adalah selalu sama dengan min 1. Min 1-nya konstan lagi ya. Ini ya. Lanjutkan.
Lalu apalagi? Momentum 4 ya. Momentum 4. Momentum 4 kita definisikan aja P itu adalah energi momentum kan, berarti energi dan 4. Berarti biasa definisinya massa itu kita anggapin varian kalikan dengan kecepatan. Massa selalu kita sebut sebagai rest mass ya. Jadi kita nggak ada zaman yang sekarang ini tidak ada namanya massa relativistik. Massa relativistik itu ya energi itu. Jadi, massa yang kita sebut dengan massa itu adalah rest mass. Nah, karena mu dot mu itu adalah min 1, maka jelas Pmu adalah P kuadrat itu adalah dengan minus M kuadratnya. Nah, pakai ini saja. Dan juga di sini kalau kita jabarkan tadi di definisi kita bahwa Pmu itu sama dengan M kalikan gamma itu ya, berarti sama 1, P. Jadi ini adalah energi itu adalah maka kita lihat bahwa ini ada energi adalah massa kalikan ini yang biasa disebut dengan massa relativistik, sedangkan P di sini. Ini hati-hati dengan tulisan P kita, karena P kita itu beda dengan P-nya yang 3 biasa. Nanti mungkin kalau menuliskan jangan lupa aja gamma massa kalikan tidak sama dengan P3 dimensi P3. Gimana sih tulis P3 dimensi? P yang biasa. Jadi dengan momentum biasa ya. Itu intonasinya kalau mau perlu yang kayak biasa harus dibedakan, kalau enggak M kali V gitu ya. Oke. Jadi itu adalah definisinya. Dari sini kita dapatkan hubungan energi dan seterusnya. Berarti ini P adalah minus E kuadrat plus P kuadrat sama dengan M kuadrat. Jadi kita langsung dapatkan di sini yang lebih biasa E adalah sama dengan yang dipakai plus minus seperti P kuadrat tambah. Nah ini kalau kita kembalikan ke notasi kita ya, kalau pakai notasi kita yang di sini tanpa satuan berarti ini dapatnya adalah apa nih? Kuadrat ya. Nah, kalau kita asumsikan E-nya adalah menuju 0, ini adalah rumus yang terkenal, E sama dengan M kuadrat. E sama dengan M gitu ya. Oke, ini adalah rumus yang terkenal, semua orang nulis, bahwa massa sama dengan energi. Oke, terus apa lagi yang perlu diulang? Nah, kita punya ruang yang memiliki metrik. Jadi metrik kita itu akan bisa mendefinisikan dari metrik itu mendefinisikan geodesik ya. Geodesik itu adalah lintasan terpendek antara dua titik, jadi dua titik A dan B. Lintasannya seperti apa yang paling pendek itu disebutnya geodesik. Untuk kalau di dalam ruang datar ini adalah garis lurus. Nah, kalau istilah teknisnya geodesik itu adalah lintasan atau kurva yang memparalel transportkan
vektor tangannya sendiri. Jadi dalam istilahnya itu adalah ini adalah lintasan atau kurva yang perhatikan tangan vektornya sendiri, vektor tangannya sendiri. Vektor singgungnya sendiri. Maknanya nanti kita akan bahas ketika kita bahas parallel transport, tapi untuk saat ini kita tulis sebagai definisi saja yang akan nanti kita jelaskan lebih detail. Jadi kalau di dalam ruang Euklidian, jelas bahwa jarak terpendek atau lintasan terpendek antara dua titik itu adalah garis lurus. Ya, jadi itu dinyatakan dari solusi dari hukum Newton pertama. Jadi hukum Newton menyatakan bahwa untuk hukum Newton gitu ya, Euclidean, dari hukum Newton kita dapatkan bahwa R dot dot sama dengan 0 ya, maka dapatnya adalah garis lurus ya. Solusinya adalah kecepatan 0 kurang kecepatan konstan, dan terusnya dapatnya solusinya adalah garis lurus. Untuk pertama ya. Untuk Minkowski, yang X0-nya terhadap tau juga karena parameter tau ini sama dengan 0. Nah, ini mirip seperti hukum pertama Newton ya. Jadi ini adalah menggambarkan persamaan geodesik di ruang Minkowski. Jadi ini juga hasilnya adalah garis lurus intinya. Untuk garis lurus di sini dan di sini berbeda, konotasinya satu di ruang 3 dimensi, satu di ruang 4 dimensi. Jadi garis lurus yang serupa tapi berbeda prinsipnya. Nah, untuk memberikan garis paling lurus biasanya kita bisa menggunakan prinsip variasi seperti di Bismuth ya. Prinsip variasi yang kita pelajari di Bismuth. Jadi kalau kita memiliki dua titik A dan B, kemungkinan lintasannya kan banyak di sini ya. Ya, jadi kita milih yang mana, kita gunakan prinsip variasi mencari lintasan yang paling meminimumkan jarak. Itu adalah definisi dari prinsip variasi. Jadi prinsip variasi atau prinsip apa ya? Ekstremal ya. Dari proper time. Waktu proper. Ekstremal itu ya ekstrim maksudnya, jadi titik ekstrimnya. Jadi sama seperti prinsip Fermat. Kalau prinsip Fermat kan kita tahu bahwa kalau kita punya dua media dengan depth N1 dan N2, ada cahaya jalan, maka dia akan dibiaskan, misalkan dari sini ke sini, dari A ke B. Maka apa yang diminimumkan di sini adalah waktunya kan, time minimumnya. Meminimasi time. Jadi sekarang kalau yang di dalam kasus kita, yang kita minimumkan adalah proper time-nya. Intinya begitu aja. Jadi proper time itu didefinisikan sama dengan minus ds kuadrat, c kuadrat d tau kuadrat dalam itu adalah seperti ini. Jadi minus kita pakai notasinya adalah b kuadrat plus ya, x kuadrat plus b kuadrat plus z kuadratnya.
Jadi kalau kita hitung proper time antara titik A dan B, kita integralkan aja kan berarti ini ya, A dan B minus titik kuadrat ya, betul ya, adalah proper time untuk titik A dan B. Jadi biasanya kita akan parametrisasi ini dengan ini satu parameter seperti biasa kan, kalau kita menghitung lintasan berarti kita parametrisasi misalkan dari 0 sampai 1 dengan parameter sigma yang kita ambil, sigma pada titik A itu adalah 0 parameternya, di B dan nilainya 1. Ya, jadi kita bisa tuliskan ini menjadi sama seperti biasa lah kalau yang apa di prinsip variasi di Wismat berapa tuh bab 9 ya. Bisa kita ambil salah satu X atau Y-nya, kita ambil sekarang bukan salah satu dari sini, tapi kita ambil parameter yang lain lagi aja. Ini begitu ya, jadi dx, misalkan d sigma, dy, d sigma, dz, d sigma. Jadi sigmanya kita bagi d sigma kuadrat pangkat setengah, berarti dikalikan dengan d sigma lagi. Jadi sigma dengan 0 itu berkaitan dengan titik A, dan sigma dengan 1 kita ambil dengan titik B. Gitu ya. Intinya begitu. Masukkan di sini. Nah, ini karena prinsip ekstremum, maka kita tetapkan syarat bahwa variasi dari tau AB ini untuk titik AB yang tidak berubah harus sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah definisi dari variasi. Jadi variasi di mana delta apa juga itu sama dengan variasinya ya. Variasi fungsinya ya. Variasi fungsional lah. Ini apapun begitu ya. Di terhadap semua parameter yang ada di dalam atau semua variabel yang ada di dalam situ, yang ada di dalam fungsi itu. Jadi kita definisikan Lagrangian seperti biasa. Fungsi yang muncul di sini itu disebut nanti Lagrangian. Agar kita bisa pecahkan dengan persamaan Lagrange. Jadi kita definisikan Lagrangiannya, Lagrangian untuk metrik. Metrik kita sebut aja G mu ya. Jadi Lagrange automatic G mu adalah panjang yang berkaitan dengan G mu tersebut. Intinya begitu. Jadi panjang yang berkaitan dengan G mu tersebut ya berarti seperti tadi yang di atas tadi ya. Ini kita tulis ulang. Itu ini adalah minus G mu. Itu sama seperti tadi aja, cuma kita tuliskan dalam bentuk lebih ringkas saja. Itu adalah d sigma, betul ya. Jadi yang integrannya lah. Pangkat setengah. Tadi minusnya perhatikan, ini berarti karena minus-minus jadi positif, jadi sesuai dengan yang di atas. Jadi kalau dengan cara demikian, maka persamaan yang di atas tadi kan berubah menjadi, ini semua kan menjadi L saja, ini sebetulnya kan L. Nah, ini semuanya dari sini kayaknya. Masuk pangkatnya ya, berarti ini adalah dengan L. Lagrangian ya. Oke, sehingga integral kita menjadi integral apa? Jadi tau AB kita itu simply menjadi integral 0 sampai 1 L d sigma saja kan ya. Nah, maka delta tau AB sama dengan 0 itu menghasilkan persamaan
Euler Lagrange biasa. Euler, kalau di Boas namanya persamaan Lagrange ya. Atau Euler, saya lupa. Tapi bisa kita pakai nama dua orang ini. Jadi persamaan Lagrange-nya adalah jadi sigma apa? L do, berarti do x mu ya. Sigma plus kurangi do L do x u sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk mu 0, 1, 2, 3. Kalau buktikan aja ini. Nggak perlu ya, harusnya udah bisa. Mungkin nggak perlu dibuktikan lah. Lihat di buku Bismat aja. Jadi mungkin apa yang bisa dikerjakan dari sini ya, dimasukkan aja kalau atau ini tunjukkan aja ya. Lagi lah. Tunjukkan mungkin ya. Untuk metrik konstan. Kita sebut dia eta mu yang biasa. Apa kira-kira? Metrik konstan. Apa yang hasil yang kita tulis tadi aja ya. Dx artinya tidak ada geodesik, tidak ada kurvatur, tidak ada kurvatur. Untuk geodesiknya. Nah, kurvatur itu berkaitan dengan turunan kedua ya, nanti kita pelajari, tapi intinya tunjukkan aja lah ini. Atau garis lurus, dalam kata lain adalah ya geodesiknya adalah garis lurus. Nah, itu aja. Oke, ini PR ya. Kita tunjukkan aja. PR kita udah berapa biji ya di anu sendiri ya. Jangan lupa soalnya ditulis. Oke. Jadi itu untuk kasus jika dia di ruang Minkowski. Nah, sekarang bagaimana kalau partikel tanpa massa atau untuk cahaya ya? Jadi partikel yang bergerak dengan kecepatan cahaya atau partikel gimana ya? Partikel dengan kecepatan cahaya itu pasti massanya adalah 0 ya. Jadi yang bergerak dengan laju cahaya maka massa diamnya itu harus sama dengan 0 dan dia jelas memenuhi ds kuadratnya sama dengan 0 ya, karena ini di light count-nya. Jadi masalah adalah sekarang proper time-nya adalah sama dengan 0 kan. Jadi
kalau partikel bergerak dengan laju cahaya atau cahaya itu sendiri memiliki proper time yang nilainya adalah 0. Nah, karena proper time nilainya 0, maka tidak bisa digunakan sebagai parametrisasi. Sebagai parameter kurva ya, parameter curve line atau parameter kurva atau curve line dari ini aja nih, partikel yang bergerak dengan laju dengan cahaya atau partikel yang tanpa massa, massanya 0, yang bergerak dengan laju cahaya. Ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, kita di dalam diagram Minkowski, kita bisa menulis kurvanya itu kan seperti ini ya, ini adalah X, ini T, berarti di sini kan garis kurva cahaya itu adalah T sama dengan X kan, atau X sama dengan T, yang benar nggak salah, sama saja, X sama dengan T. Oke, jadi di dalam gambar ini satu dimensi kita bisa tuliskan dengan cara seperti itu. Jadi ini pun kita bisa tuliskan sebagai mu, misalkan kita pilih saja sebagai adalah suatu vektor mu yang panjangnya adalah min 1, ya, panjangnya 0 ya, nih. Sorry, panjangnya harusnya 0, karena ini adalah cahaya, berarti mu ini bukan kecepatan, tapi panjangnya 0, dikalikan dengan satu lambda nih dalam 2 dimensi xt saja, berarti kita pilih mu-nya itu adalah misalkan 1,1 ya. Jadi jelas ini adalah mu itu sama dengan 0 ya. Betul ya. Jadi kalau kita balik ini kita anggap sebagai parameternya, berarti kita bisa tuliskan juga mu sama dengan d x mu d. Enggak. Oke, jadi seolah kita bisa akali dengan cara seperti inilah. Nah, akal-akalannya berarti kan lambdanya parameter, x mu-nya tetap memenuhi sifat yang ini tadi, bahwa panjangnya 0, berarti x mu-nya 0, memenuhi sifat cahaya, kecepatannya adalah cahaya, tapi kita memperoleh parameter yang kita sebut sebagai lambda di sini. Nah, dengan cara demikian kita bisa menuliskan persamaan untuk yang bergerak dengan laju cahaya itu bentuknya sama seperti untuk partikel yang bermassa gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan nanti lajunya adalah ini mungkin lebih sekali lagi dengan d lambda itu akan sama dengan 0 ya. Karena ini satu konstanta saja. Sedangkan mu adalah dx mu d lambda. Jadi ini salah turunan kedua dari dx mu terhadap d lambdanya sama dengan 0, sama seperti persamaan yang untuk partikel bermassa tadi. Nah, parameter lambda di sini disebutnya parameter affin ya. Parameter Nah, parameter affin ini tidak unik, tapi ya tidak harus lambda, bisa kita transformasikan. Kalau kita kalikan dengan suatu bilangan 10 atau berapapun juga, dia juga merupakan parameter affin. Jadi itu kayak penskalaannya ya.
Jadi keuntungannya pakai parameter Raffin adalah kita mendapatkan persamaan gerak yang sama seperti persamaan gerak untuk yang partikel bermasa. Dalam kasusnya adalah misalkan yang ini ya. Oke, apalagi? Jadi untuk partikel bermasa, untuk partikel masif, misalkan partikel masif ini aja ya, saya pakai F misalnya. Kita tahu bahwa U.U-nya itu sedangkan -1 kan ya. Ini kita turunkan tadi. Nah, untuk foton tadi kita dapatkan bahwa U-nya adalah tadi sama dengan 1, 1, 0. Maka U-mu sama dengan ya, jadi kita tahu tadi sudah buktikan bahwa memang bedanya tadi sudah kita tunjukkan juga bahwa U-mu adalah sama dengan 0 ya, berarti bedanya di situ ya. Ya, berarti dia sesuai dengan gerak cahaya. Jadi ini kalau kita mau kaitkan bentuknya sama seperti seolah dia punya kecepatan yang kecepatan 4 lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ini akan membedakan nanti persamaan yang akan berkaitan dengan gerak partikel masif yang bermassa dan persamaan yang berkaitan dengan gerak partikel tanpa massa sebagai contoh foton di dalam medan gravitasi misalkan. Itu nanti berhubungan dengan normalisasi atau perbedaan dari kecepatan 4-nya. Jadi untuk yang partikel yang masif ininya adalah U-nya adalah -1, dan untuk yang partikel tak bermassa itu adalah U.U-nya adalah sama dengan 0. Jadi dengan cara penulisan seperti ini itu membuat semua persamaan lainnya itu sama, perbedaannya cuma ada di sini saja. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk yang itu berarti U-mu juga boleh sama aja. Biar kelihatan sama persis. Jadi perbedaannya antara ini dan ini kira seperti itu. Nah, kalau dalam kuantum biasa kita bicara energi dan momentumnya itu adalah dinyatakan dalam bentuk frekuensi ya. P adalah coret K, ini adalah persamaan de Broglie dan seterusnya. Gelombang dari 3, sehingga kita bisa tuliskan Pmu ini adalah kabar omega K, biasa seperti itu aja. Nah, karena foton itu tanpa massa, maka untuk foton itu jelas bahwa P dot T-nya adalah dengan K dot K berarti. Sama dengan 0. Ya, di mana K di sini ini bisa kita tuliskan dalam bentuk coret Kmu ya. Di mana Kmu itu adalah K0-nya adalah omega, itu adalah K yang biasa. Oke. Jadi untuk foton ini yang biasa kita pelajari. Jadi untuk persamaan gerak foton dapat dinyatakan juga dalam bentuk yang seperti yang di atas juga, dalam 4 momentum atau 4 gelombang 4 ini gelombang wave numbernya atau vektor gelombang ya, vektor gelombang 4-nya, maka ini kita tuliskan sebagai dp d lambda sama dengan 0 atau juga
jika lambda sama dengan 0, di mana seperti tadi lambda itu adalah parameter affin. Oke, jadi kalau tulis begini artinya nih ada mu cuma nggak ditulis saja, tapi artinya itu vektor 4. Jadi vektor tanpa notasi, tanpa panah, tanpa mu, itu artinya vektor 4. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita mengamati suatu kejadian di dalam relativitas khusus, konsep pengamati itu sangat penting, demikian juga di dalam relativitas umum. Jadi kita membawa konsep yang dari relativitas khusus dengan cara pikir yang sama, bahwa ketika kita ingin menguji teori kita terhadap apa yang kita amati dalam pengamatan, maka kita harus mendefinisikan pengamat kita di dalam ruang waktu kita. Nah, pengamat itu biasanya menempati sesuatu yang disebut dengan laboratorium. Jadi, laboratoriumnya itu tentunya memiliki garis dunia sendiri, dan garis dunianya pasti harusnya time-like ya, karena dia adalah laboratorium yang bersifat dinamika dan sifat kausal seperti biasa. Dan di laboratorium sendiri kita memiliki koordinat lokal istilahnya. Jadi kita memiliki vektor yang biasanya kita definisikan membentuk himpunan ortonormal. Jadi pengamat atau laboratorium ya, memiliki laboratorium. Ini ada sistem koordinat yang kita pilih, ortonormal ya. Sistem koordinatnya adalah kita pilih ortonormal. Misalkan kita pilih saja E0, E1, E2, E3 itu adalah basisnya ya. Biasanya basis sintaksis di bawah, nanti kalau ortonormal ya berarti 3 huruf lah. Gambarkannya dalam 4 dimensi 3 huruf seperti apa. Tapi dia bergerak dalam word line yang time-like. Nah, koordinat ini tentunya memiliki apa? Mana ya? Jadi kalau kita ini bisa kita punya secara umum ya. Secara umum kita punya kerangka. Ini misalkan adalah X, ini Y, adalah CT. Maka kita bisa definisikan, misalkan ini adalah lintasan dari pengamat kita, labnya, dia memiliki lintasan yang bersifat time-like, ini harus time-like ya, berarti time-like. Line-nya. Nah, pada setiap titik, misalkan di sini, maka dia bisa mendefinisikan kerangka sembarang. Nah, kerangkanya di sini yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana dia mendefinisikan kerangka yang ortonormal. Di satu pihak memang ortonormal, tetapi di lain pihak kita harus tahu bahwa di sini ada waktu ya, ada kerangka waktu yang kita ambil tangen terhadap arah geraknya dia. Jadi misalkan adalah E0-nya dia ya, E0-nya dia adalah di sini. Terus yang lainnya mungkin di sini adalah E2, ini adalah E1 gitu ya, bebas ya. Adalah E2 ya. Nah, jadi yang jadi isu atau menjadi poin pentingnya adalah di sini bahwa secara lokal sistem koordinat tersebut mendefinisikan arah waktu yang bersifat lokal ya. Jadi arah waktu dia bersifat lokal, arah X, Y, Z-nya juga selalu bersifat lokal. Ya, jadi dia akan melakukan ukuran terhadap kerangka yang dia miliki. Nah,
E0-nya di sini adalah tangen terhadap word line-nya dia, word line dari observernya. Jadi waktu atau jam yang dipegang oleh pengamat di sini diam di dalam kerangka yang lab di sini. Jadi kerangka lab di sini. Jadi kalau nah karena misal kita kecepatan 4-nya dari kecepatan 4 dari pengamat, kita sebut saja adalah sama dengan U observer ya, observer OBS. Maka kita tahu karena ini adalah masif ya, dia nggak mungkin bergerak dengan laju cahaya karena dia bukan cahaya, maka akan memenuhi syarat bahwa U OBS dot U OBS harus sama dengan -1 kan ya. Maka kita bisa lihat di sini bahwa U OBS-nya itu adalah sama dengan N0 aja kan ya. Ya. Yang punya SIM A dan SIM B. Nah, selama dia memilih N0-nya adalah dalam arah geraknya dia, time lag di sini, maka sisanya yang ruang ini terserah dia mau pilih seperti apa. Yang penting semuanya tegak lurus dan panjangnya 1, dan semua tegak lurus terhadap ortogonal terhadap N0 di sini. Intinya begitu ya, jadi ini adalah N0. Ya, ini kan kalau N0 berarti kan ini sebenarnya -1 karena dia yang apa? Yang bagian waktu. Jadi waktu selalu min, karena metrik kita adalah metrik min plus plus plus, ingatkan kembali saja. Jadi kita bisa mendapatkan komponennya dengan memproyeksikan terhadap komponen-komponen dari lab di sini. Karena ini adalah ortonormal, berarti langsung kita dot produkkan. Kalau dengan kata lain ya kita kontraksikan saja dengan komponen dari sini. Jadi misalkan untuk momentum 4, jadi misalkan untuk momentum 4 terdapat P itu adalah mu misalkan ya, jadi dinyatakan dalam basis yang ini adalah vektor. Jadi kita udah belajar mana yang vektor komponen, mana yang vektornya betulan, gitu ya. Bisa kita campur adukan, tapi ya begitulah. Ingat aja bahwa ini berarti kita anggap ini komponen di dalam ininya adalah misalkan mu. Maka kalau pengamat itu mengukur energi dari partikel yang memiliki vektor seperti ini, maka kita tahu energi adalah P0 kan. Ya, P0-nya itu adalah ya kita proyeksikan terhadap N0-nya di sini ya, berarti E-nya itu adalah pasti P0. Ini kedua adalah minus P dot N0 saja misalkan ya. Tapi karena N0 adalah U OBS di sini, kecepatan 4 dari pengamatnya, maka ini otomatis langsung kita tuliskan dot OBS. Observernya. Nah, kira-kira begitu. Ini time lag dari observer ya, time lag dari pengamat. Kira-kira begitu. Nah, mungkin yang untuk relativitas khusus bagian akhir adalah mengenai vektor killing ya, atau isometris.
Oke, killing itu artinya bukan killing field, tetapi killing nama orang. Isometri artinya iso itu sama ya, apa ya? Isoterm, iso apa? Jadi ini adalah simetri yang berkaitan dengan metriknya nanti, maksudnya begitulah. Jadi kita punya metrik dan kita ingin mencari simetri yang dihasilkan atau yang berkaitan dengan metrik tersebut. Jadi transformasi apa yang akan kita varian dalam ruang dengan metrik tersebut. Vektor killing berkaitan dengan isometri. Ya. Jadi dalam diferensial geometri atau geometri diferensial, vektor killing itu adalah masuk tool matematis yang standar untuk menganalisis simetri, seperti yang muncul di dalam hukum kekekalan dalam mekanika gitu ya, ketika kita belajar Lagrangian mekanika dengan Lagrangian atau Hamiltonian dalam mekanika, maka ada simetri yang muncul di dalam Lagrangian atau Hamiltoniannya. Nah, vektor killing itu adalah tools yang digunakan untuk menganalisis simetri tersebut. Jadi di dalam ruang waktu, entah dia datar atau tidak datar atau lengkung, biasanya simetri itu berkaitan dengan konstanta gerak ya. Jadi konstanta gerak itu dapat diturunkan dari simetri dari metriknya gitu ya, intinya salah satu seperti itu. Nah, salah satu konstanta gerak yang bisa diturunkan dari simetrinya itu diperoleh dari normalisasi kecepatan. Jadi jadi kalau kita punya kecepatan path itu kan definisinya adalah sama dengan dx mu tau ya. Maka normalisasi kan otomatis kita tahu nilai memang min 1, tetapi di sini kalau kita gunakan metrik secara eksplisit ya mu, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk simetri sebetulnya yang mungkin cukup simpel, tetapi jelas-jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kekal di sini yang berkaitan dengan kecepatan 4. Artinya apa? Bahwa kecepatan 4 kuadrat itu tidak berubah. Min 1 kan nilainya. Jadi artinya adalah U itu adalah kekal gitu ya. Betul kan ya? Min 1 semua kan nilainya. Jadi bukan semua, dia selalu min 1. Dari awal memang sudah terdefinisi secara eksplisit, secara otomatis, tanda kutip, nilainya adalah min 1. Nah, simetri kontinu atau simetri yang berkaitan dengan grup kontinu itu kalau di dalam mekanika yang biasa kita pelajari, mekanika analitik, itu menunjukkan adanya ketika kekekalan atau hukum-hukum kekekalan, contohnya simetri terhadap rotasi, kekekalan momentum sudut, simetri terhadap translasi, kekekalan momentum. Di dalam ruang waktu, jika ruang waktu tersebut memiliki metrik dan ada simetri, maka disebutnya isometri. Ya. Jadi isometri ini juga tetap akan menghasilkan kuantitas yang kekal. Jadi isometri ini akan menghasilkan ada yang kekal ya, atau berkaitan dengan kekekalan. Jadi simetri itu adalah simetri yang berkaitan dengan ruang yang memiliki metrik. Dalam hal ini kita bicara mengenai ruang waktu. Nah, sebagai contoh saja, kalau kita misalkan punya simetri, metriknya, jadi simetri itu dinyatakan dalam metrik. Jadi metrik kita memiliki simetri. Jadi ruang kita memiliki simetri itu bagaimana ngelihatnya adalah dari metriknya, intinya begitulah. Metrik memiliki simetri. Oke, contoh misalkan ya, misalkan tidak bergantung pada salah satu koordinat. Contoh, misalkan tidak bergantung pada
Ini seperti di mekanika aja, kalau nggak bergantung pada satu koordinat persamaan Lagrangiannya, maka dia invarian terhadap atau ada suatu kekekalan berkaitan dengan transformasi dalam koordinat tersebut. Jadi koordinat mau dirubah apapun juga nggak akan pengaruh ya. Tidak bergantung misalkan pada tambahnya x0 ya. Salah ya. Jadi apanya metriknya nggak berubah. Jadi kalau kita x0 kita berubah menjadi x0 tambah satu konstanta gitu ya. Maka metriknya nggak berubah ya. Ini adalah transformasi simetri. Simetri ya, isometri. Nah, untuk yang metrik yang tidak bergantung pada x0, kita bisa definisikan satu vektor satuan yang arahnya adalah arah di mana metriknya nggak berubah. Dia nggak berubah dalam arah x0 kan, berarti kita bisa pilih vektornya yang disebut dengan vektor killingnya adalah vektor killingnya kita pilih dalam arah simetrinya. Kalau kita mau disebut arah simetri ya kita sebut arah simetrinya, kita pilih saja adalah arah 1, 0, 0, 0. Ini adalah vektor dalam arah x0 jelas-jelas ya. Nah, jadi vektor killing ini adalah vektor yang berkaitan dengan simetri yang kita miliki, yang berkaitan dengan simetri terhadap translasi dalam arah x0. Nanti kita belajar lebih lanjut mengenai simetri yang berkaitan dengan killing vektor di yang tengah lagi. Tapi mungkin contoh lain lagi ya, mungkin contohnya ya dengan contoh lain lagi, misalkan contoh lagi misalkan game Uno tidak bergantung X1 atau X ya. Maka kita tahu killing vektornya adalah kaminya adalah dengan 0, 1, 0, 0 ya. Maka kalau kita definisikan, kalau melihat dari simetrinya di sini, bagaimana melihat hubungannya? Lagrangian kita itu kan didefinisikannya seperti tadi adalah minus G mu yang berkaitan dengan lintasan dx mu d sigma dx nu d sigma pangkat setengah ya. Nah, G mu-nya nggak bergantung pada x1, maka artinya apa? Artinya do L do x1 itu sama dengan coba 0. Bagaimana Pak? Kok bisa kelihatan ini masih ada X1 dan seterusnya? Buktikan saja ya. Jadi perhatikan game ini tidak konstanta ya, jadi jangan dianggap konstanta. Jadi kalau menurunkan ini berarti kita turunkan dulu terhadap satu terhadap game ininya, baru ke belakang-belakang gitu ya. Tapi kalau nggak bergantung pada game unit dibantu pada X1, maka dia langsung bekerja ke belakang, tapi tetap hasilnya nanti terhadap yang X1 sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang ini kita mau menurunkan persamaan Lagrange-nya, berarti kita tersisa yang turunan terhadap turunannya ya, berarti do terhadap do X1, do sigma berarti ya. Berarti kalau kita turunkan ini setengahnya ke depan, berarti ini 1 per ini, berarti ini minus 1 per 2, kalikan yang sama, berarti 1 per 2 L, jadi L itu adalah ini semua, lalu turunan yang dalam, nah ini berarti turunan luar do X do X
1 mana nih, bentar, berarti 0. Berarti turunkan satu-satu ya, berarti kalau kita tuliskan berarti kan delta G mu nu delta mu 1 ya. Kalau mau aturannya ketat berarti mu 1 ini ya. Dx nu sigma minus G mu nu delta nu 1 x mu d sigma ya, betul ya. Oke. Ini disederhanakan aja. Jadi kalau kita sederhanakan nanti dapatnya adalah minus 1/2L bentar, minusnya hilang nih, kayak ini positif ya, ini minus ini positif, ini minus, berarti ini adalah G apa nih? G 1 nu ya. Ini jangan lupa nih bentuk dari X, berarti ini adalah do X mu do sigma plus G mu 1. Oke, ini ntar, ini pakai mu aja. Ini yang mana saya bingung. Ini 1 mu, adanya 1 mu. Ini mu 1. Ini berarti next dummy-nya kita jadiin sama aja, mu gitu ya. Daripada pusing. Lalu sama dengan apa dong? Ini 2, hilang 2-nya, coret, tinggal 1. Ini simetrik, G1 mu sama, minus berarti adalah minus G1 mu dari X L X mu D sigma. Oke, betul. Ini lagi 1 mu. Ini kita nyatakan dalam proper time. Oke, dan ini sama dengan minus G1 mu. Ini L, D tau, D sigma-nya pakai yang di atas ini kita bisa tuliskan. Jadi tinggal dx mu, D tau saja ya. Jadi, kita pakai definisi yang atas ini ya. Yang atas ini kan ada hubungan dengan D tau dengan D sigma. Kalau yang ini semua kan D tau, ini D sigma, sehingga ini berhubungan. Jadi kalau kita tuliskan apa? D tau per D sigma itu sama dengan L ya. Ini. Oke. Jadi kalau kita tuliskan ini sama dengan minus tadi kita gunakan K kita. K kita tadi kan 0100, jadi kita bisa tuliskan ini G alpha mu kalikan dengan K alpha U. Ini kan U ya. Tapi kita ngambil yang bagian satunya saja.
Oke, di mana tadi K-nya, ingat ya, K-nya adalah 0, 1, 0, 0. Jadi persamaan Euler Lagrange jadi apa? Persamaan Euler Lagrange-nya berarti yang tadi 0 tinggal sisa ini saja kan diturunkan terhadap dd sigma kan, berarti sama dengan d sigma dikalikan dengan ini semua k dot u sama dengan 0. Jadi artinya adalah kita memiliki besaran yang kekal pada geodesiknya. Jadi besaran secara umum prinsipnya adalah seperti ini. Besaran, jadi intinya adalah seperti ini. Besaran adalah besaran k dot u adalah besaran kekal atau adalah besaran yang kekal atau apa? Adalah kekal ya. K sepanjang geodesik ya, atau pada geodesik. Jika K adalah Killing vektor, dan U adalah kecepatan 4. Nah, kira-kira begitulah poinnya. Oke, jadi itu adalah mengenai killing vektor. Dan bagaimana mencari killing vektornya, mungkin yang kita lihat sekarang tebak-tebakan aja, tetapi nanti kita akan lihat bahwa killing vektor itu akan apa itu persamaan. Nggak ada suara lagi sekarang. Aduh. Persamaan yang dipenuhi oleh killing vektor, persamaan yang dipenuhi oleh Pak, tadi bilang yang saya ini kita buktikan untuk persamaan killing ya namanya. Oh, Ini saya tuliskan aja dulu plus U kanu jadi kovarian dan itu sama saja dia. Ini namanya persamaan killingnya. Jadi kalau mencari killing vektornya ya berarti bisa juga dengan cara memecahkan persamaan ini. Tentunya ini metriknya munculnya di sini ya. Jadi ini adalah killing vektor atau medan vektor killing yang berkaitan dengan si apa? Metrik atau ruang dengan metrik tersebut ya. Metriknya tentu dieksplisitkan, dinyatakan di dalam simetri diametriknya tentu dinyatakan. Kalau di sini ini berkaitan dengan yang turunan kovarian. Turunan kovarian kan ada stopel simbolnya, ini berkaitan dengan metrik lah, intinya begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Hampir jam 5. Jadi ini mengakhiri yang konsep relativitas khususnya. Minggu depan kita masuk ke relativitas umum prinsip ekivalensi.
Kedua, kali 4. X plus 3, 2D, 4D, plus. Oke, ada yang mau ditanya? Cuman tanya Pak, Ya. kalau untuk vektor killing sendiri biasanya digunakan untuk apa ya? Vektor killing digunakan nanti untuk mendefinisikan simetri dari atau mencari persamaan yang kekekalan di sini. Jadi sebenarnya fungsi utama adalah untuk mencari besaran-besaran yang kekal dari ruang metrik kita. Jadi penggunaannya utamanya adalah kalau kita diberikan satu metrik, bisa nggak kita temukan vektor killingnya. Nah, ketika kita dapatkan vektor killing, kita bisa mencari besaran yang kekal pada ruang kita. Dengan cara seperti ini, sederhananya adalah contoh kita tadi kan ya. Jadi besaran kekalnya itu adalah K dot U-nya di sini, pasti itu adalah kekal pada sepanjang geodesik yang ditempuh oleh atau pada geodesik pada ruang metrik kita. Intinya utamanya sih di situ. Jadi sebenarnya vektor killing itu sama seperti kalau kita belajar di mekanika, mencari besaran-besaran yang kekal, besaran-besaran yang invarian terhadap transformasi simetrinya gitu ya. Hal ini dinyatakan dalam namanya vektor killing. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita perlu besaran yang kekal? Ya sama jawabannya seperti di mekanika biasa sih. Kenapa sih kita sangat mementingkan? Kalian udah ngambil itu belum? Mekanika analitik yang formulasi Lagrangian, Hamiltonian? Mungkin nggak semuanya ngambil sih Pak. Ya, tapi di situ kan sangat kental sekali. Kita selalu bicaranya kan transformasi simetri dan seterusnya kan. Jadi sifat simetri dan seterusnya. Jadi sama sih bahasanya seperti itu. Jadi intinya fisika itu kan, hukum itu kan berkaitan dengan adanya simetri. Ya. Simetri itu bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan, ya tentunya gitu ya, dari satu sisi secara matematis. Kalau kita tahu simetrinya, kita akan lebih mudah mencari solusi dari suatu masalah ya, mekanika gitu ya. Di lain pihak, simetri juga berkaitan dengan apa ya, dengan kalau dalam konteks matematisnya, keindahan matematisnya mungkin kita bisa mencari memang apa sih yang disimetri dari suatu sistem yang kadang-kadang kita juga nggak tahu kan. Kita diberikan satu sistem, kita disuruh menggali simetrinya. Dari itu nanti kita bisa temukan besaran-besaran fisis yang memiliki simetri atau yang merupakan kekal, sehingga dari situ kita bisa membuat tafsiran-tafsiran secara fisis. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat sambil jalan. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita lanjutkan lagi nanti hari apa? Hari apa? Nah, depan ya berarti ya. Oke. Mungkin kita masuk ke rata-rata umumnya lah. Sebentar depan kita udah masuk ke prinsip ekvivalensi, terus dan selanjutnya matematisnya sebagian besar kurang lebih sama lah setelah
Oke, kalau gitu sampai minggu depan lagi kalau gitu. PR-nya jangan lupa dikerjain aja nanti kapan dikumpulkan ya, dikumpulkan. Terima kasih, Pak. Oke.